Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Magfiratika dari Program Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan menyampaikan pembentukan akhlak dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Dan sebelum mengawali materi pada kali ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pada faktor-faktor pempengaruh akhlak, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang pengertian akhlak. Ada yang tahu pengertian akhlak? Pengertian akhlak, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak artinya perangai, tabiat, dan agama. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian akhlak, mari kita akan memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Segala tindakan dan perbuatan manusia yang dimiliki corak berbeda antara satu dengan lainnya, pada dasarnya merupakan akibat adanya pengaruh dari dalam diri manusia atau insting dan motivasi yang disuplai dari luar dirinya seperti milieu, pendidikan, dan aspek waris. Untuk itu, berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Faktor yang pertama yaitu insting atau naluri. Aneka corak refleksi sikap, tindakan, dan perbuatan manusia dimotivasi oleh kehendak yang dimotori oleh insting seseorang. Dalam bahasa Arab, ghair. Insting merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi untuk motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, antara lain adalah A. Naluri makan. Manusia lahir telah membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. B. Naluri berjodoh. Laki-laki menginginkan wanita dan wanita menginginkan laki-laki. C. Naluri keibuan. Tabiat kecintaan orang tua kepada anaknya dan sebaliknya kecintaan anak kepada orang tuanya. D. Naluri berjuang. Tabiat manusia untuk mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. E. Naluri bertuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan penciptanya. Yang ketiga dalam faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak yaitu adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, wirosah atau keturunan. Istilah wirosah berhubungan dengan faktor keturunan. Dalam hal ini, secara langsung atau tidak langsung, sangat mempengaruhi bentuk sikap dan tingkah laku seseorang. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang, anak itu mewarisi sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya itu. Ilmu pengetahuan belum menemukan secara pasti tentang ukuran warisan dari campuran atau presentasi warisan orang tua terhadap orang tuanya.
Peranan keturunan, sekalipun tidak mutlak, dikenal pada setiap suku, bangsa, dan daerah. Untuk faktor-faktor yang membentukkan akhlak, yang keempat adalah milieu atau lingkungan. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor milieu atau lingkungan, di mana seseorang berada. Milieu artinya suatu yang melingkupi tubuh yang hidup meliputi tanah dan udara. Sedangkan lingkungan manusia ialah apa yang mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. Milieu itu ada dua macam. A. Lingkungan alam. Alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang memengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi seorang Baduy yang kencing di serambi masjid. Seorang sahabat membentaknya, tapi Nabi melarangnya. Kejadian di atas dapat menjadi contoh bahwa Baduy yang menempati lingkungan yang jauh dari masyarakat luas tidak akan tahu norma-norma yang berlaku. Yang B. Lingkungan sosial. Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam pergaulan akan saling memengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku. Contohnya, akhlak orang tua di rumah dapat pula memengaruhi akhlak anaknya. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud kelakuan. Maka setiap kelakuan pasti bersumber dari kejiwaan. Kita tadi sudah tahu tentang apa saja yang mempengaruhi akhlak. Sekarang kita akan membahas apa arti dari pembentukan akhlak itu. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali jumpai para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Muhammad Atiyah Al-Abrashi misalnya mengatakan bahwa pendidikan budi pengerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad D. Marimbah berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang terpercaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Menurut sebagian ahli, bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting, ghairah yang dibawa manusia sejak lahir. Selanjutnya, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, perjuangan keras, dan sungguh-sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat yang kedua ini umumnya datang dari ulama-ulama Islam yang cenderung pada akhlak. Sekiranya cukup sampai sekian. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dan waktunya mengikuti materi kali ini. Semoga dengan penyampaian ini dapat menambah wawasan Anda. Amin, Allahumma amin. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.